Survei Poltreking memprediksi Pilpres 2024 mendatang akan diikuti oleh 3 pasangan capres dan cawapres. Seperti apa peta koalisi dan elektabilitasnya, kita sudah bergabung bersama dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanta. Selamat malam Abraham. Oke, Mas Hanta, kalau kita lihat dari rentang survei ini dilakukan, artinya survei ini diambil sebelum riuh rendah pencapresan Ganjar Pranowo ya? Betul, rentang waktunya setelah riuh ramainya juga isu pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20 sepak bola ya. Oke. Tapi sebelum tanggal 21 ketika Ganjar Pranowo diumumkan oleh PD Perjuangan. Nah, ini menarik karena yang tertinggi dalam survei tersebut adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang kita tahu juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Disusul tipis jaraknya ya dengan Ganjar Pranowo ya. Kalau Anda bisa jelaskan kepada kami untuk polling ataupun survei dari capres ini sendiri, apa faktor yang membuat nama Prabowo menjadi unggul? Ya, untuk calon presiden ada 2 simpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil survei ini. Pertama, mengkonfirmasi dari survei-survei sebelumnya bahwa sulit muncul di luar 3 nama ini menjadi capres kuat atau berpotensi kuat. Oke. Jadi yang melampaui 3 orang ini yang di atas 5% sudah tidak ada. Itu satu. Yang kedua, margin atau jarak elektabilitas antara 3 ini fluktuatif, sangat tipis bahkan antara Prabowo dan Ganjar. Kita tahu ketika Anies pernah dideklarasikan dia pernah menyalip Pak Prabowo, kemudian sekarang Prabowo cenderung menyalip posisi Ganjar meskipun jaraknya sangat tipis, masih tentang margin error. Ganjar pernah nomor 1. Jadi poin yang kedua adalah dinamika elektoral ketika capres ini cukup kompetitif. Karena kompetitifnya posisi capres, maka variabel cawapres menjadi determinan dan bisa dikatakan menentukan seperti Abraham sampaikan tadi. Nah, ini juga menarik ketika survei tertinggi untuk calon wakil presiden adalah nama Erick Thohir di sana. Saya juga mencatat ada nama Sandiaga Uno yang menyusul ya. Ada 2 menteri, bahkan sebetulnya 3, ada Menko Polhukam juga di sana termasuk. Tapi yang tertinggi itu adalah Pak Erick dan juga Pak Sandi. Dua-duanya menteri dalam kabinet Jokowi Ma'ruf. Ini bisa demikian, bagaimana hasil surveinya? Dan ini kalau Abraham masih ingat, kebetulan juga sama dengan urutan yang disebutkan oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu ketika teman-teman media bertanya, siapa bisa jadi cawapresnya Ganjar? Kan disebut 1 Erick Thohir, kedua Sandiaga Uno, ketiga Mahfud, keempat Ridwan Kamil. Tunggu dulu, Mas Hanta, Anda menangkap ada preferensi Pak Jokowi dari urutan jawaban yang disampaikan? Ya, bukan. Mungkin kebetulan, tapi paling tidak Pak Jokowi tampaknya juga membaca perkembangan survei-survei yang berkembang belakangan ini, maksud saya. 1 itu. Oke. Nah, dari nama-nama yang muncul, betul tadi Abraham katakan, kalau capres ada 3, maka cawapres relatif lebih dinamis lagi. Ada 10 yang kami bikin simulasi, tapi dari 10 itu yang mencapai double digit ada 3 orang. Yaitu 1 Erick Thohir, 2 Sandiaga Uno, dan ketiga ada Ridwan Kamil. Tentu ada nama yang lainnya lagi yang di bawah 10%. Tapi 3 ini yang menarik untuk dibahas ya. Kalau Sandiaga Uno masuk 3 besar, menurut saya tidak mengejutkan juga. Karena Sandiaga Uno adalah mantan calon wakil presiden, sudah pernah pernah bertarung di 2019 yang lalu. Kedua, Sandiaga Uno juga pernah menjadi wakil gubernur. Nah, harusnya tidak mengejutkan dan mestinya perolehannya lebih besar dari ini. Yang kedua adalah Ridwan Kamil, meskipun tren Ridwan Kamil agak turun memang setelah beliau masuk Golkar. Nah, yang ketiga juga menarik adalah Pak Erick Thohir, sama-sama menteri dengan Sandiaga Uno. 2 orang ini saya kira akan menjadi cawapres primadona ya, menjadi variabel penting. Terutama kita lihat Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, 1 juga Menteri Ekonomi Kreatif, Pariwisata ya, Sandiaga Uno. Nah, ini akan menjadi variabel penting yang akan dipertimbangkan oleh poros-poros koalisi, Abraham. Paling tidak, kalau saya bicara cawapres, yang paling penting dari seorang cawapres itu kan karena penting 1 variabel elektabilitasnya. Yang kedua akseptabilitas. Akseptabilitas apa? Akseptabilitas tingkat penerimaannya oleh partai-partai koalisi, oleh para kingmaker seperti Pak Jokowi kalau menjadi bagian penting dari koalisi itu. Dan yang ketiga adalah potensi bawa isi tas atau logistik itu juga penting. Ini pertanyaan saya terakhir ke Mas Hanta. Kalau kita lihat simulasi yang dilakukan, dalam hal ini pasangan capres-cawapres yang unggul tetap baik itu Prabowo maupun Ganjar ya. Artinya Anies Ahy apakah kemudian memang sudah mutlak tidak punya
peluang. Dalam artian saya tidak mau mendahului hasil dari perolehan suara kelak. Tapi dari apa yang Anda sampaikan, nomor 1 dan nomor 2 tetap Prabowo maupun Ganjar. Pilpres masih berlangsung lebih kurang 9 sampai 10 bulan ke depan. Dinamis. Saya kira tidak terlalu buru-buru juga mengatakan Anies dan AHY tidak lolos. Kita tidak tahu ada perkembangan dinamika politik ke depan. Bisa jadi tren mereka menjadi naik begitu. Jadi kalau potretnya hari ini di April tanggal 9 sampai 15 yang kita rekam, memang kalau tiga pasangan ini ya terberlangsung 2 putaran, dan pasangan Ganjar dan Prabowo yang berpotensi masuk putaran kedua, kira-kira gitu. Tapi peta hari ini. Nah, dari nama simulasi yang kami buat, memang Prabowo kita pasangkan bergantian. Ganjar dengan siapa, Anies dengan siapa. Kalau Ganjar kita coba dengan Erik, dengan Sandi, dan dengan Ridwan Kamil. Mereka punya partai masing-masing di bawah. Erik dengan PAN-nya, Sandi dengan P3-nya, kemudian Ridwan Kamil dengan Golkar-nya yang berpotensi bersama PDIP. Prabowo juga begitu, ada kemungkinan Golkar bergabung. Maka ada Erlangga kita bikin simulasi bersama Prabowo. Erick Thohir karena PAN-nya, kemudian juga Caimin dengan PKB-nya. Begitu juga Anies. Anies mungkin dengan AHY, dengan Demokrat bersama. Ada nama Khairul Tanjung, dan juga kita buat di sana ada nama Khofifah. Jadi simulasi yang kita buat memang unggulnya karena Prabowo lagi unggul tipis dengan Ganjar, kemudian ada Erik juga lagi paling tinggi di elektabilitas cawapres, maka kalau digabungkan mereka unggul. Ketika Prabowo dan Erik itu unggul agak sedikit aja jarak. Tapi ketika Ganjar dengan Erik itu juga masih unggul, tapi sangat tipis sekali di margin error selisihnya. Apakah ini bisa diartikan penentunya adalah kemana dukungan Jokowi akan berlabuh? Begitu ya singkatnya ya? Salah satunya itu, parabel cawapres dan dukungan penuh Jokowi. Karena itu baik Prabowo maupun Ganjar yang harus disasar adalah potensi pemilih Jokowi. Karena pemilih Jokowi tingkat kepuasannya kami rilis tadi juga 74%, sementara elektabilitas Ganjar baru separuhnya. Artinya banyak yang pendukung Jokowi belum memilih Ganjar. Prabowo juga begitu, dianggap dekat dengan Jokowi harus menyasar pemilih Jokowi. Jadi ada faktor Jokowi, dan faktor cawapres juga penting menurut saya, selain isu dan strategi yang akan dinamis berkembang. Singkat, padat, dan jelas, namun berbobot. Sekali lagi, terima kasih atas waktu Anda, Dr. Hanta Yuda, sahabat saya, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah menyampaikan pandangannya.